Semakin maraknya pengaduan maupun pemberitaan kasus penyadapan getah pinus di kawasan Danau Toba membuat tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atau Polhut Dishub Sumut semakin menjaga ketat keluar masuknya getah pinus dari kawasan tersebut. Pemberitaan Sabtu dini hari 24 April, tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara membekuk 3 orang termasuk supir truk dan menyita 17 ton getah pinus dalam karung goni yang diduga hasil penderesan atau penyadapan ilegal dari kawasan hutan lindung di sekitar Desa Sipahutar di Kabupaten Tapanuli Utara. Dampak dari pemberitaan kasus penyadapan getah pinus, ada informasi terbilang resmi atau legal dan ada yang dikategorikan tidak resmi atau ilegal, sehingga ada pihak terpengaruh atau terinspirasi dari order penderesan getah pinus di areal hutan Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir belum lama ini pada Februari 2021. Soalnya, ujar Kadishub itu, aksi penyadapan atau deres getah pinus di Samosir itu adanya pihak merasa telah memenuhi ketentuan izin HHBK atau HHNK sesuai Permen LHK nomor 49 tahun 2017 yang selama ini populer di daerah dengan sebutan P49. Penangkapan truk pengangkut getah pinus, Herianto memang tidak menyebutkan asal getah pinus ilegal yang ditangkap sebut. Apakah berasal dari daerah areal hutan Aiknapa Desa Sipahutar atau dari hutan area lain di wilayah Taput. Nah, kita artinya tetap menyuarakan kelestarian lingkungan, ekosistem. Artinya ini kan kawasan Danau Toba kita kan jadi intens untuk wisata internasional kan. Nah, jangan sampai ini juga ketika ini nanti ada pembiaran, maka ini akan jadi latah. Maka yang lain juga di sana juga seperti kayak kata Pak Rianto kan. Jadi orang terinspirasi, yang sana aja bisa kan, kok nggak bisa kan gini. Itu yang sebenarnya kita coba mengawal itu. Masih ada. Artinya ya kalau memang nanti secara fakta ini kan bukan ditemukan, tapi secara fakta di lapangan kewenangan Dinas Kehutanan meminta ABK-nya itu ya izin apa. Kalau mereka tidak memiliki maka Dinas Kehutanan berhak untuk menahan itu kan gitu ya. Persoalan nanti tindak lanjutnya ke arah pidana gimana apa itu kan persoalan beda gitu. Jadi tanggapan Pak Senggala artinya tetap mengawal ini untuk jadi proses sampai ke siapa pemiliknya, siapa yang penadanya atau gimana Pak? Ya, kita gini, kalau penyelesaiannya keterangannya dari penangkapan itu kan, artinya kalau di dalam proses untuk hukumnya, bagaimana terselesaikan baik administrasinya, baik prosedurnya, dan harus disesuaikan dengan SOP-nya. SOP-nya ya. Supaya artinya tidak berulang-ulang terjadi seperti ini lagi. Supaya ditangkap kan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa untuk melengkapi dokumen-dokumen itu Pak, itu truk itu sendiri sama hasil getah itu kan akan menjadi buku. Ya, artinya itu jadi barang bukti yang disita sama Dinas Kehutanan negara katakan gitu. Iya, tapi kalau gini misalnya nanti hasil penyidikan itu tidak di kawasan hutan lindung, kemungkinan itu hanya denda administrasi. Tapi kalau dia nantinya terbukti kerugian negara, mungkin dia dimasuk Undang-Undang 41. Berarti itu dalam waktu dekat mungkin ada gelar perkara atau gimana Pak? Itu dalam kebijakan atau wewenang siapa itu Pak? Kalau untuk membuktikan bahwasanya pengakuan mereka gitu. Jadi nanti gini, prosedur yang selanjutnya Pak. Hasil dari penyidikan kerjasama dengan PH. Jadi supaya karena kan di PH itu kan sebenarnya kan ini kan urusan mereka. Iya. Kita kan hanya sebagai penyidik. Nanti mereka satu tim lah kami dengan mereka agar data-data tersebut bisa akurat. Artinya investigasi di lapangan. Iya. Jadi untuk hitungan mengenai
BNPB-nya, Iya. BH lah yang tahu. Tahu gitu. Tapi untuk sejauh ini karena ini belum maka itu masih di Dinas Kehutanan Pak ya. Iya, masih diproses lagi sedang proses. Itu sampai sejauh ini Pak ada informasi udah ketahuan siapa nih yang kepemilikannya udah ada muncul atau gimana? Nah, kalau untuk pemiliknya masih indikasinya istilahnya marganya Semarang Muncong, tapi namanya belum tahu. Pribadi atau perusahaan dia Pak atau apa? Dia tidak mempunyai dokumen. Artinya dia pengelola lah ya. Jadi TPT-nya, kelompok taninya Iya. tidak terdaftar. Untuk sejauh ini pengawasannya seperti itu Pak. Iya, makanya tidak ada dokumen. Kalau ada ini pasti ada dokumen. Tapi itu informasinya kan menurut itu dari Pautar ya, daerah Pautar Aipa ya. Iya. Karena kan kasus seperti ini kan bukan di daerahnya ya. Samosir juga lagi maraknya. Ya. Nah, Samosir ini lagi marak-maraknya, mana sampai keluar. Artinya banyak yang bilang kayaknya di sana kayak tutup mata gitu Pak. Sebenarnya itu gimana? Bukan tutup mata sebenarnya. Kemarin kan ditangkap di Polres. Iya, Kan gitu ditangkap ya? mereka. Ya. Oh gitu. Ya. Kita pemberitaannya makin hari makin aja ada ya kan? Karena harganya cukup lumayan kan hangat. Iya betul. Sampai ada pembakaran sepeda motor kan Iya. gitu kan. Nah, nanti kurang isinya kan? Sama-sama sana kan? Iya. Kuning. Ini dari lokasi. Ini mobilnya dari lokasi. Ya. Ya ini yang dari lokasi yang pertama kemarin di si Pak Pautar. Motor. Ini dari lokasi Spotar ya. Ya. Iya. Untuk apa sendiri Pak? Isinya sendiri bisa kita lihat. Isi kebetulan kunci kan dibawa nih, Di bawah yang punya mobil. Bapak punya mobil. Kita kan takut kurang isinya. Ya kan, jadi kalau perkirakan dua mobil ini lebih kurang 17 ton. 17 ton. 17 ton. Berdasarkan data yang kami terima ya dari itu, dari sopir. Untuk awaknya sendiri yang ini yang mengendarai truk ini Benar. sendiri berapa orang? Untuk pelakunya. 3 orang semuanya. Tiga. Kena 1. Berdomisili di mana semua itu? Di sana semua ya, di luar kota Medan ya. Ya di Spotar. Baligi, Pautar. Ya. Untuk kendaraan ini sendiri udah berapa lama di Dinas Kehutanan ini Pak? Dari hari Sabtu kemarin lah. Baru 2 hari lah nih paling. Baru 2 hari. Hari Sabtu kemarin ini. Untuk proses kita tangkap. untuk proses hukumnya nanti gimana Pak kelanjutannya? Ini kan kita serahkan ke penyidik. Penyidik nanti akan menghitung ulang berapa jumlah bersihnya yang getah pinus ini. Nanti baru kita hitung berapa rupiahnya harga getah pinus, baru suruh bayar PNBP-nya ke pemerintah. Kalau untuk tindakan hukumnya sendiri ada? Tindakan hukum belum ada, ya. Jadi kami masih mencari informasi dulu dari sopir ini. Jadi untuk sementara kita amankan dulu untuk pembayaran PNBP-nya dulu lah, itu paling penting. Ya kan, karena bagaimanapun kalau nggak kita buat seperti itu mungkin makin berjalan nih para pembawa getah pinus ya kan. Untuk amankan dulu, nanti baru kita cari informasi kita gali lebih dalam dari sopir. Nah, jadi penyidik lah yang lebih tahu, ya kan. Jadi saya tambahin dari Bapak ini. Ya. Kalau memang kata penyidik nantinya ini terbukti di kawasan hutan lindung, maka dia dimasukkan ke Undang-Undang 41. Satu, ya. Pidananya kena. Pidananya. Pidananya. Tapi kalau nggak terbukti, kita cuma sanksi Dendanya aja sanksi. Hanya PNBP administrasi. administrasi aja ya. Ya. Itu aja sih. Kalau untuk sampai saat ini Pak, untuk Dinas Kehutanan Sumatera Utara udah berapa kasus ditangani masalah getah pinus ini Pak? Sampai hari ini baru 2 ya. Baru 2. Jadi hari ini kita tangkap lebih kurang 25 ton. Sama yang kemarin 17 ton. 17 Itu ton. aja sih, yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak ada. Ya, Pak. Nggak ada. Jadi kita terus akan melakukan patroli ya kan untuk masalah getah pinus ini, karena sekarang sesuai dengan perintah dari pusat itu sementara dihentikan dulu peredaran getah pinusnya. Terus Mudah-mudahan langkah-langkah apa sekarang yang telah dilakukan
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera. Kami akan terus melakukan patroli, tetapi sambil berkoordinasi dengan beberapa teman KPH, ya kan, dan beberapa juga kita punya informan di lapangan. Kalau memang nanti ada hasilnya juga A1, kami tangkap lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya betul-betul yang hasilnya A1, kami langsungkan patroli ke anak buah saya, ke Pak Kasih, kami tangkap terus. Itu aja sih. Makanya kan ini dua-duanya hasil operasi intelijen semua nih. Dua-duanya, maka kami dapat langsung. Perintah daripada Kepala Bidang Lindung. Hasil dari intelijen ya? Iya, hasil intelijen, dapat dari intelijen. Saya percayakan ke anggota saya, tangkap, saya bilang. Udah, tangkapnya mudah-mudahan lah. Oke, Ya, terima kasih Pak. Tapi terakhir Pak, kalau bisa untuk harapannya kepada masyarakat dan khususnya untuk para kelompok tani kan katanya ada untuk pengelolaan ini, itu gimana Pak? Kalau saya mengharapkan kepada seluruh kelompok tani yang menguasai hutan pinus dan getah pinus, ikut aja aturan yang berlaku. Ya, insya Allah apabila aturan itu ada dan semua mekanisme aturan hukum itu sudah dikerjakan, insya Allah aman-aman aja dan kita tidak akan bertindak. Tapi kalau di luar dari peraturan yang berlaku, instruksi yang berlaku, kita akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, Selamat makasih sore. ya. Iya, sore. Ya Bang Pantulim ya. Iya, Saya siap. mau